Jumpa lagi dengan saya Irhantoro. Pada video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang protokol-protokol email, yaitu SMTP, POP3, dan IMAP4. Secara umum dikenal tiga protokol untuk email, yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol untuk pengiriman email, dan POP3 serta IMAP4 untuk penerimaan email. Sebelum kita membahas satu persatu protokol-protokol tersebut, saya ingin menunjukkan bagaimana ilustrasi perjalanan email dari komputer atau perangkat pengirim ke komputer atau perangkat penerima. Ketika pengirim mengklik tombol send atau kirim email, maka email akan ditransmisikan menggunakan protokol SMTP menuju ke mail server yang digunakan oleh pengirim. Kemudian email tersebut akan diteruskan oleh mail server pengirim ke mail server penerima dengan menggunakan protokol SMTP juga. Setelah sampai di mail server penerima, maka email akan tetap berada di dalam server hingga perangkat atau komputer penerima melakukan penarikan email dengan menggunakan protokol POP3 atau IMAP4. Sekarang kita akan membahas secara singkat satu persatu protokol-protokol email tersebut. Yang pertama kita bahas adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. SMTP adalah protokol yang digunakan untuk mengirim email atau surat elektronik. SMTP menggunakan protokol TCP atau Transmission Control Protocol yang bersifat connection oriented. Artinya, SMTP ini menjamin pengiriman email pasti akan diterima jika alamat emailnya benar. Jika penulisan alamat emailnya salah, maka kita akan menerima pemberitahuan kesalahan, biasanya berupa mail delivery error, di mailbox yang menyatakan bahwa telah terjadi kegagalan dalam pengiriman. SMTP ini menggunakan nomor port 25 sebagai port default yang tidak terenkripsi, dan 587 atau 465 untuk secure port yang terenkripsi. Ini adalah gambar contoh bagaimana kita mengatur setting protokol SMTP untuk suatu email account. Pada contoh ini, saya menggunakan Microsoft Outlook untuk setting di sisi klien. Namun, jika menggunakan email klien lain seperti Thunderbird atau lainnya, maka kurang lebih format settingnya akan mirip. Agar dapat menerima email, maka nama server yang menyediakan fasilitas penerimaan email kita tulis di bagian outgoing mail server dalam kurung SMTP, seperti yang saya beri tanda kotak merah ini. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang protokol POP3 atau Post Office Protocol version 3. Protokol ini digunakan untuk menarik atau mendownload email dengan menggunakan protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol POP3 ini hanya mendownload email yang berada di dalam inbox dan tidak melakukan sinkronisasi terhadap folder-folder lainnya, seperti folder send items atau folder-folder lainnya yang kita buat sendiri. Setelah melakukan pengunduhan email, maka secara default isi mailbox di server akan dihapus. Tidak ada salinan email yang ditinggal di server, kecuali kita mengaturnya untuk menyimpan salinannya. POP3 ini menggunakan port 110 sebagai port default yang tidak secure, yang tidak terenkripsi, dan port number 995 untuk port yang terenkripsi. Ini adalah contoh bagaimana kita mengatur setting protokol POP3 untuk suatu email account. Nama server yang menyediakan fasilitas penerimaan email kita tulis di bagian incoming mail server dengan akun type-nya kita pilih POP3. Seperti yang saya beri tanda kotak merah ini. Kemudian untuk mengatur penggunaan port, kita dapat melakukannya melalui tombol More Settings, lalu pilih tab Advanced. Kita bisa memilih apakah menggunakan port yang secure atau yang standar. Dan sebagaimana sudah dibahas tadi bahwa secara default, POP3 ini akan menghapus isi mailbox di server setelah email berhasil di-download. Nah, untuk menjaga agar email tidak dihapus, kita dapat mengaturnya dengan mengaktifkan pilihan atau opsi Leave a copy of message on the server, seperti yang saya beri tanda kotak merah ini.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai IMAP4 atau Internet Message Access Protocol versi 4. Sama seperti POP3, IMAP4 ini digunakan untuk menerima atau meretrieve email. Namun bedanya adalah IMAP4 melakukan sinkronisasi email antara server dengan perangkat kita, baik komputer atau gadget lain yang kita gunakan, handphone, dan lain-lain ya. Sinkronisasi ini dilakukan untuk semua folder, baik inbox, send items, maupun folder-folder lain yang kita buat. Termasuk jika ada penambahan atau penghapusan folder baru, maka itu akan berlaku di semua perangkat yang kita setting menggunakan IMAP4. Juga jika ada kita menghapus email, maka penghapusan email ini akan juga berlaku di semua perangkat yang kita punya. IMAP4 ini memungkinkan kita untuk melihat isi email yang sama di banyak peralatan. Tentu saja jika setiap peralatan tersebut menggunakan setting IMAP4 untuk penerimaan emailnya. IMAP4 ini menggunakan nomor port 143 sebagai standar atau default portnya, dan port 993 untuk secure port. Baik, ini adalah contoh bagaimana kita mengatur setting protokol IMAP4 untuk suatu email account. Account type jangan lupa kita pilih IMAP, kemudian isi nama incoming dan outgoing server. Dan untuk mengatur penggunaan port, kita dapat melakukannya menggunakan tombol More Settings, lalu pilih tab Advanced. Kita juga bisa memilih apakah akan menggunakan port yang secure atau yang standar. Sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami penjelasan ini dengan baik. Dan sebagai penutup, saya ingin menampilkan lagi ilustrasi bagaimana perjalanan suatu email dari komputer pengirim hingga diterima oleh komputer penerima. Ketika email dikirimkan, maka email tersebut akan ditransmisikan menggunakan protokol SMTP menuju ke mail server yang digunakan oleh pengirim. Kemudian email tersebut akan diteruskan oleh mail server pengirim ke mail server penerima dengan tetap menggunakan protokol SMTP. Setelah sampai di mail server penerima, maka email akan tetap berada di mail server hingga komputer penerima atau usernya melakukan penarikan email dengan menggunakan protokol POP3 atau IMAP4. Baik, demikian penjelasan singkat saya tentang protokol-protokol email. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video-video lainnya insya Allah.